Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari kelas 12 IPS 4 ingin mempresentasikan bab tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu pengertian beriman kepada qada dan qadar, yang artinya meyakini di dalam hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan atas semua ketetapan tersebut baik atau buruk wajib untuk diterima dan dijalani oleh manusia. Yang kedua yaitu perbedaan qada dan qadar. Qada menurut bahasa memiliki arti hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya, sesuai dengan iradah atau kehendaknya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Sedangkan qadar, menurut bahasa, qadar berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya. Qadar disebut juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik yang telah sedang maupun akan terjadi. Selanjutnya, dalil beriman kepada qada dan qadar terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Juga ada pada surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar. Pertama, selalu menyadari dan menerima kenyataan. Kedua, senantiasa bersikap sabar. Ketiga, rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. Keempat, selalu bersikap optimis dan tidak pesimis. Kelima, senantiasa menerapkan sikap tawakal. Yang terakhir yaitu mengisi kehidupan dengan hal positif untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Selanjutnya itu hikmah dan fungsi beriman kepada qada dan qadar. Hikmahnya yaitu melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melatih seorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa, menghindari dari sifat sombong, menenangkan jiwa, dan membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fungsinya beriman kepada qada dan qadar yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mendidik manusia untuk senantiasa berusaha dan berikhtiar, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal, dan mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong atau takabur. Contoh qada dan qadar. Contoh qada yang pertama, Allah menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Kedua, Allah menetapkan kapan laut harus pasang dan surut. Ketiga, Allah menetapkan setiap makhluk pasti mati. Keempat, Allah menetapkan makhluknya untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kelima, Allah menetapkan seorang itu lahir. Sedangkan contoh qadar, satu, seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Kedua, orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup sehat agar sembuh. Ketiga, seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Macam-macam takdir terbagi dua, yaitu pertama takdir mualak, kedua takdir mubram. Sedangkan takdir mualak yaitu ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Contoh takdir mualak, pertama, orang yang bodoh dan pandai jika giat belajar dan berdoa kepada Allah. Yang kedua, orang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa dapat menjadi orang kaya. Yang ketiga, bencana alam mungkin tidak akan menimbulkan korban yang besar jika manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapinya dengan menggunakan kemampuan atau yang telah Allah berikan. Yang kedua, takdir mubram, yaitu ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Contohnya, yang pertama, kenyataan bahwa matahari hanya pada
ada pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang hanya ada pada malam hari. Kedua, kejadian laut pasang dan surut. Ketiga, kematian setiap makhluk. Keempat, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kelima, kejadian seorang terakhir di dunia ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.